Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisah Nailur Rahma, perwakilan dari kelompok 5 ilmu fikih. Jadi saya akan membacakan salah satu referensi artikel dari kelompok kami. Sebelumnya judulnya yaitu taklid dan talfik dalam konsepsi hukum Islam. Abstraknya, artikel ini membahas tentang taklid dan talfik dalam konsepsi hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui taklid dan talfik dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh mana keduanya memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan konten analisis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa taklid dan talfik merupakan fenomena pemahaman keberagaman dalam masyarakat Islam. Taklid muncul ketika seseorang tidak mampu dan tidak mau mendapatkan hukum-hukum Islam secara langsung dari sumbernya dan lebih senang dan puas merujuk kepada produk pemikiran para ulama, khususnya ulama mazhab. Sedangkan talfik merupakan konsekuensi logis dari keberadaan taklid. Pendahuluan. Hukum Islam merupakan hukum unik. Keberadaannya dihasilkan dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni Al-Quran dan hadis. Hukum Islam diharapkan mampu menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dan menghasilkan muslahah dan falah bagi seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum Islam berproses dalam likulli zaman wa makan, sehingga dalam proses tersebut, umat Islam sebagai pelaku dari hukum Islam terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang mampu mengikuti proses tersebut dan mengambil banyak manfaat di dalamnya, ada yang tidak mampu sehingga harus dan tidak mau mengikuti kelompok yang pertama. Kelompok pertama disebut kelompok yang mampu berijtihad, bahkan kemudian menjadi mujtahid. Sementara kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mampu berijtihad alias taklid dengan orang yang melakukannya disebut dengan muqallid. Kelompok terakhir adalah kelompok yang mencari celah dari kedua kelompok disebut dengan talfik. 2 menit. Terus kemudian dewasa ini ketiga kelompok tersebut mewarnai dan ikut memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum Islam dan praktek keagamaan masyarakat Islam. Kebutuhan ijtihad ini terus berkembang. Hal ini dikarenakan setelah Rasul wafat, persoalan yang dihadapi kaum muslimin semakin bertambah dari zaman ke zaman, sementara Al-Quran dan Sunnah tidak bertambah. Karena itu, kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya. Di sisi lain, tidak banyak yang mampu berijtihad dan sangat sedikit yang mencari derajat mujtahid. Maka pada titik ini taklid dan menjadi muqallid menjadi keniscayaan agar dalam pelaksanaan ibadah tidak menyimpang dari ketentuan. Pada saat yang sama tidak sedikit yang justru menjadi talfik. Berangkat dari permasalahan di atas, maka membahas permasalahan taklid dan talfik dalam konsepsi hukum Islam sangat menarik, karena sejak awal perdebatan tentang ini tidak pernah terselesaikan dengan baik. Membahasnya kembali diharapkan akan ada pengetahuan dan wawasan baru sekaligus menyelami dialektika pemikiran di dalamnya, sehingga akan diketemukan sebuah pemahaman bahwa Islam itu rahmat dan perbedaan di dalamnya menjadi sesuatu yang tidak dapat terelakkan termasuk dalam konteks ijtihad, taklid maupun talfik. Kemudian konsep dasar taklid dan talfik dalam hukum Islam. Taklid secara bahasa merupakan asal kata dari bahasa Arab qallada yuqallidu qiladan taqlidan, yaitu meletakkan kalung di leher. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah 1. Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. 2. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Yang ketiga, beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Ibnu Khaldun
menjelaskan bahwa taklid adalah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan. Sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki, taklid didefinisikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Taklid sebagai sebuah disiplin ilmu dalam usul fikih mempunyai rukun yang menjadi komponen pokoknya, yakni pertama al-muqallad, yaitu sebuah pendapat atau topik tertentu yang dijadikan sebagai objek seseorang untuk melakukan taklid. Kemudian pendapat atau topik yang dapat menjadi objek taklid dapat dijelaskan dengan ketentuan hukum sebagai berikut. 1. Taklid dalam akidah, yakni taklid terhadap hal-hal yang terkait erat dengan keyakinan terhadap hal-hal yang termasuk dalam pengetahuan dasar dan fundamental dalam agama Islam. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa taklid dalam akidah termasuk dalam hal yang diharamkan. Bahkan bagi orang mukallaf diwajibkan untuk menggunakan nalar dan pemikiran yang mapan. Adapun mazhab Zahiri justru berpendapat wajib hukumnya bertaklid dalam akidah dan bahkan diharamkan menggunakan penalaran. 2. Taklid dalam usul al-din yang meliputi pemahaman terhadap sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berbeda pendapat dalam konteks ini. Sebagian dari ulama menetapkan larangan taklid dalam usul al-din, sementara mayoritas ulama justru memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa usul al-din dapat dimasukkan dalam kategori furu'. Ketiga, taklid dalam al-furu', yakni taklid dalam hal-hal yang terkait amaliyah ibadah seseorang. Mayoritas ulama memperbolehkan taklid dalam hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintah dalam surat An-Nahl ayat 43 bagi orang yang tidak mempunyai ilmu untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Tiada lain maksud dari perintah bertanya adalah menjalankan pendapat dari orang yang ditanya, sehingga dapat dijadikan dasar diperbolehkannya taklid dalam hal yang terkait dengan al-furu'. Berbeda halnya dengan sebagian ulama tertentu yang tidak memperbolehkannya kecuali memang terkait dengan hukum yang valid argumentasinya. Kedua, al-muqallad adalah seseorang yang berpendapat atau pola pikirnya dijadikan pegangan atau pedoman oleh orang lain. Ketiga, al-muqallid yakni seseorang yang mengikuti pendapat orang lain. Sedangkan talfiq berasal dari kata lafaqo yang artinya mempertemukan menjadi satu. Dalam literatur usul fikih sulit ditemukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfiq. Namun, hampir setiap literatur menyinggung masalah ini dalam pembahasan tentang beralihnya orang yang meminta fatwa kepada iman mujahid lain dalam masalah yang lain. Perpindahan madhab ini mereka namakan talfiq dalam arti beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madhab. Sedangkan talfiq secara bahasa berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan istilah dapat diartikan mencampur adukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan hukum, sehingga akan melahirkan pendapat baru. Dengan kata lain, menghimpunkan beberapa pendapat daripada mazhab-mazhab yang berbeda tentang sesuatu ibadah dan mengamalkan bersama-sama. Menurut ulama usul, talfiq yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu madhab dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada suatu perbuatan yang tidak ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam madhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Pada akhirnya setiap dari masing-masing mazhab tersebut menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi. Dikatakan talfiq apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama. Atau kepada salah satunya saja, yang akhirnya akan menimbulkan suatu perkara yang baru yang tidak dikatakan oleh kedua mazhab tersebut. Talfiq sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, talfiq dalam lebih dari satu qadliyah, seperti seseorang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala. Bertaklid pada Imam Syafi'i
Imam Syafi'i. Kemudian dia sholat dengan menghadap ke arah kiblat dengan bertaklid pada Imam Abu Hanifah. Talfik sejenis ini pada pengertian selanjutnya sering disebut dengan pengertian intiqalul madhab. Kedua, talfik dalam satu qadliyah seperti berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala. Setelah berwudu, dia menyentuh perempuan lalu melakukan sholat. Sholat yang dilakukan inilah menjadi perdebatan serius di kalangan ulama, apakah sah atau tidak. Karena talfik jenis ini mengakibatkan pada pembatalan oleh semua mujtahid yang ditaklidi. Dalam contoh ini, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Terdapat 3 istilah yang sering bercampur aduk di kalangan ulama dalam memahami talfik. Bahkan sebagian mereka tidak dapat membedakannya sehingga memakai istilah yang tidak sesuai dengan posisi dan porsinya. Pertama, ihdas qaulin tsalits, mencetuskan pendapat ketiga. Jika para mujtahid berbeda pendapat dalam satu masalah kepada 2 pendapat, tidak boleh bagi siapapun menciptakan pendapat ketiga, karena hakikatnya para mujtahid telah sepakat bahwa dalam masalah tersebut hanya terdapat 2 pendapat. Adapun perbedaannya dengan talfik adalah talfik terletak pada penggabungan 2 pendapat dan pengamalan keduanya, sedangkan ihdath qaulin tsalits meninggalkan kedua pendapat ulama yang berbeda dan membuat pendapat ketiga yang tidak ada kaitannya dengan 2 pendapat yang telah ada. Perbedaan selanjutnya, talfik ada kalanya menghimpunkan lebih dari 2 pendapat, sedangkan ihdath qaulin tsalits hanya sebatas keluar dari 2 pendapat. Kedua, tatabu ar-rukhsah atau mencari-cari keringanan. Rukhsah adalah hukum syara yang berubah menjadi mudah dari hukum dasarnya karena sebab uzur seperti boleh memakan bangkai, jamak, dan qasar sholat. Ketiga, ada kalanya talfik berdekatan dengan tatabu rukhas jika dilakukan dengan mencari-cari kemudahan dari beberapa pendapat ulama yang berbeda. Pada fuqaha bersepakat bahwa talfik yang terlarang adalah talfik yang membawa kepada tatabu rukhas. Namun ada kalanya talfik dilakukan tanpa niat mencari-cari kemudahan sama sekali. Tatabu ar-rukhas ada kalanya bukan dengan menghimpunkan 2 pendapat atau lebih, namun dengan kemudahan yang diberikan dan diizinkan oleh syara. Mura'at al-khilaf, yaitu dalil yang dijadikan hujah oleh seorang dari Al-Quran atau hadis memiliki madlul atau maksud dan lazim madlul atau kelaziman dari maksud. Mura'at al-khilaf adalah seseorang mengamalkan madlul dalilnya dengan meninggalkan lazim madlulnya, yang berarti ia juga mengamalkan lazim madlul dari dalil pendapat lain, tidak dengan madlul dalil pendapat lain. Contohnya ijtihad Imam Malik yang mewajibkan fasah nikah syighar, namun mewajibkan warisan jika salah seorang suami istri meninggal dalam nikah syighar. Imam Malik dalam masalah ini mengamalkan madlul hadis Nabi SAW tentang larangan nikah syighar, namun meninggalkan lazim madlulnya, yaitu tidak ada warisan antara suami istri dalam nikah syighar. Terdapat tiga bentuk talfik yang disepakati oleh para ulama bahwa talfik tersebut tercela dan tidak boleh diamalkan, yaitu a. Sengaja mencari yang mudah-mudah atau tatabu ar-rukhas, seperti seseorang yang mencari pada setiap mazhab perkara yang mudah-mudah tanpa sebab udzur atau darurat. Ini termasuk perkara yang tercela karena akan menjadikan seorang mukallaf bermain-main dengan urusan agamanya. B. Talfik yang membawa kepada pembatalan hukumnya sang hakim karena dasarnya keputusan hakim mengangkat perbedaan pendapat yang membawa kepada keributan dan perselisihan. C. Talfik yang menyebabkan seseorang merujuk dari pendapat yang pernah dilakukannya untuk dibawa ke pendapat lain. Demikian pula talfik terhadap perkara yang disepakati oleh para ulama sebagai konsekuensi dari taklidnya pada masa lalu. Misalnya, talfik terlarang yang menyebabkan seseorang merujuk dari pendapat yang pernah dilakukannya adalah seseorang yang menceraikan istrinya dengan mengatakan al-battah. Sebelumnya ia mengambil pendapat kata al-battah bermakna talak 3. Namun selang beberapa waktu dia meninggalkan pendapat lamanya dan mengambil pendapat lain yang mengatakan al-battah tidak bermakna talak 3.
Respon ulama terhadap taklid dan talfik. Taklid merupakan salah satu problem dalam lapangan hukum Islam. Boleh dan tidaknya taklid senantiasa menjadi pro dan kontra yang tidak berkesudahan hingga hari ini. Taklid muncul pasca imam madhab, di mana pengikut imam madhab ketika menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan ijtihad, tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madhab sebelumnya. Masa setelah imam madhab sering disebut dengan masa taklid, yakni mengikuti dan mentarjih pendapat ulama sebelumnya tanpa ada usaha kreatif untuk melakukan pembaharuan hukum Islam. Ulama-ulama yang hidup pada masa itu seperti Ibnu Hazm, pengikut madhab Az-Zahiri, Imam Al-Ghazali, pengikut madhab Asy-Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah, pengikut madhab Hanbali. Ketiganya bertaklid kepada para imam madhab sebelumnya baik secara metode maupun pemikiran. Secara historis, fenomena taklid dilatar belakangi sikap at-tasub al-madhabi yang berakibat pada sikap jumudan merupakan pintu masuk utama munculnya taklid. Menurut Sobhi Mahmasani, mengikuti pendapat orang lain atau taklid dengan tanpa alasan yang pasti tidak diperbolehkan bagi orang yang secara objektif sanggup untuk berijtihad, karena taklid hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, yakni orang awam atau para pelajar yang belum memiliki kualifikasi untuk berijtihad. Bagi mereka ini berlaku ketentuan dalam kaidah umum. Fatwa dari haknya orang awam seperti ijtihad dari haknya orang-orang mujtahid, atau dengan perkataan lain, fatwanya orang mujtahid dalam hubungannya dengan orang awam adalah seperti dalil hukum dalam hubungannya dengan orang-orang mujtahid. Ketentuan ini dapat diterima sebab keadaan kehidupan sosial dan ekonomi pada sebagian orang menuntut kesibukan terus-menerus dan tidak dapat dikesampingkan. Bagi mereka ini tidak ada kesempatan untuk spesialisasi memperdalam ilmu dan usul fikih. Maka bagi mereka yang tidak berkesempatan ini, mengikuti fatwa-fatwa mujtahid dapat dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Pada sisi lain, taklid bagi orang awam dan orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad adalah wajib. Demikian pula bagi orang yang telah mencapai derajat ijtihad dalam sebagian masalah fikih atau sebagian bab fikih, wajib bertaklid dalam masalah-masalah yang ia belum mampu berijtihad. Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT, yaitu tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Walau taklid adalah suatu kemestian bagi orang awam, tetapi taklid orang awam terhadap suatu madhab dan seorang imam tidak selalu terpuji. Ada kalanya menjadi tercela, bahkan orang awam tersebut wajib berhenti dari bertaklid terhadap madhab imamnya tersebut, yaitu pada dua kondisi berikut. Pertama, jika ia mampu mengetahui sebuah permasalahan dengan berbagai macam dalilnya dan metode istinbatnya. Kedua, jika ia mendapatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan mazhab imamnya dan ia telah tahu pasti kesahihan hadis tersebut dan kesahihan dalalah hadis tersebut terhadap sebuah hukum. Hal ini karena semua imam mewasiatkan para pengikut dan sahabat-sahabatnya agar mengambil hadis dan meninggalkan madhabnya jika kedapatan bertentangan dengan hadis yang sahih dan dalalahnya yang sudah pasti. Namun untuk mengetahui hal ini dibutuhkan banyak syarat. Para imam madhab dan generasi selanjutnya membuat ketentuan-ketentuan yang menjadikan lapangan ijtihad menjadi sempit. Hal ini karena banyak masalah hukum sudah menjadi persoalan pada masa lalu, dan mereka sudah mengeluarkan solusi hukum dalam bentuk ijtihad terhadap persoalan tersebut. Konsekuensinya, ulama-ulama sesudah imam madhab merasa dipermudah sehingga tidak lagi tertarik menyiapkan diri untuk berijtihad. Kalaupun ada, hasil ijtihad mereka sangat tergantung pada madhab yang diikuti.
Produk ijtihad yang standar dan baku ini pada tahap selanjutnya menjadi sebuah bangunan mazhab yang kokoh dan digunakan banyak umat Islam hingga kini. Oleh karena itu, muncul pemikiran bahwa jika para imam mazhab ini melakukan ijtihad, maka umat Islam yang merupakan awam al-muslimin atau muslim awam wajib melakukan taklid. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa fatwa-fatwa para mujtahid bagi orang-orang awam ibarat dalil-dalil syara' bagi para mujtahid. Hal tersebut karena orang-orang awam tidak mampu memahami hukum secara langsung kepada Al-Quran dan hadis seperti para mujtahid, sehingga perkataan dan ijtihad para mujtahidlah yang harus dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Sebenarnya para imam madhab sendiri tidak pernah menyuruh orang-orang yang datang sesudah mereka untuk bertaklid kepada mereka. Apalagi tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mewajibkan seorang muslim untuk berpegang pada madhab tertentu. Masing-masing madhab mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk itu perlu diteliti ulang dan dipilih pendapat yang lebih relevan dengan situasi zaman sekarang. Pada sisi lain, realitas dari sikap taklid masih menyisakan persoalan. Pasalnya, sebagai akibat dari taklid, paling tidak akan merimbas pada dua hal. Pertama, melemahnya nalar kritis umat Islam terlebih dalam persoalan informasi keagamaan. Kedua, memudarnya daya kreativitas seseorang, sehingga seseorang sudah merasa baik, benar, dan sesuai dalam pelaksanaan ibadah dan sebagainya. Konsekuensinya, aturan-aturan dalam hukum Islam tidak berpegang dengan baik dan permasalahan-permasalahan baru tidak dapat dipecahkan. Umat Islam dan ajaran-ajarannya sedikit demi sedikit mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara dalam konteks talfik, para ulama terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mengharamkannya dan ada pula yang membolehkannya. Alasan utama mereka yang mengharamkan talfik kembali pada kemungkinan bahwa dengan diperbolehkannya talfik, tatanan hukum akan menjadi kacau dan rusak. Konsistensi hukum menjadi amburadul, mengingat tidak ada lagi kemungkinan memilih pilihan berat jika pilihan pendapat yang lebih ringan telah tersedia. Dalam konteks ini, pelarangan talfik menitik beratkan pada agar tidak terjadi tatabu al-ruhas, mencari yang mudah, tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan, sehingga tidak akan timbul tala'ub atau main-main di dalam hukum agama. Untuk itu, perlu adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madhab dari madzahib al-arba'ah yang relevan dengan kondisi dan situasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Syatibi bahwa seorang muqallid harus melakukan tarjih sebagai kemampuannya dan mengikuti dalil yang paling kuat. Sebab syariat dalam urusan nyata mengembalikan kepada satu perkataan, maka seorang muqallid tidak boleh memilih-milih di antara pendapat yang ada, sebab jika ini terjadi berarti ia mengikuti pendapat sesuatu dengan hawa nafsu. Selain itu, didasarkan pada beberapa dalil antara lain. Pertama, ijma ulama bahwa tidak boleh membuat pendapat ketiga jika terhadap suatu masalah para ulama terdahulu hanya berselisih dalam dua pendapat, seperti masalah iddah wanita hamil yang meninggal suaminya. Hanya ada dua pendapat, yaitu habis iddahnya dengan melahirkan, atau pendapat yang mengatakan habis iddahnya dengan masa yang paling lama. Kedua, sekiranya pintu talfik dibuka, niscaya akan meruntuhkan syariat Islam dan akan menghalalkan perkara yang diharamkan. Seorang yang ingin berzina dengan seorang wanita balik dan berakal niscaya dapat bermadhab Abu Hanifah bahwa wanita tersebut tidak perlu wali. Kemudian ia akan bertaklid madhab Maliki bahwa pernikahan tersebut tidak perlu saksi. Ketiga, tidak ada dalil dalam syariat Islam yang memperbolehkan talfik. Bahkan tidak dikenal dari sejarah mulanya Islam. Adapun nukilan sebagian kaum salaf bahwa sebagian mereka mengambil pendapat salah seorang alim, lalu dalam masalah lain mereka mengambil pendapat dari orang alim yang lain. Hal ini hakikatnya tidak masuk dalam talfik karena pendapat-pendapat ini tergabungkan tanpa ada maksud dan niat sebelumnya. Sedang mereka yang membolehkan beralasan bahwa tidak ada satupun nas yang melarangnya. Bahkan spirit nas menghendaki kemudahan selalu berdampingan dengan manusia.
M. Said Ramadan Al-Buti menyatakan bahwa kaum muslimin pada kewajiban untuk mengambil hukum langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi yang tidak mampu, boleh berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk bertaklid. Apalagi konsep talfik muncul karena kuatnya perasaan taklid yang ditanamkan para ulama mazhab di zaman berkembangnya taklid yang mengharamkan seorang pengikut mazhab tertentu untuk mengambil pendapat dari mazhab yang lain, karena pada hakikatnya terdapat dua kemungkinan seseorang melakukan talfik, yaitu karena bertujuan untuk memilih qaul atau pendapat yang ringan dan meninggalkan qaul yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Pelarangan talfik lewat pernyataan haram melakukan talfik tidak lain dan tidak bukan sedikit banyak muncul karena sikap taklid pada madhab tertentu yang diyakini sebagai yang benar, dan ulama madhab tidak perlu lagi melakukan ijtihad, tetapi mencukupkan diri dalam menjawab berbagai persoalan dengan merujuk pada kitab madhab masing-masing. Urgensi taklid dan talfik dalam kehidupan masyarakat Islam. Taklid dan talfik merupakan dua keadaan yang menarik untuk dicermati dalam konteks pelaksanaan ajaran keagamaan, terutama dalam bidang fikih. Bahkan tidak jarang muncul klaim dari kelompok tertentu bahwa kewajiban melaksanakan taklid hanya pada 4 mazhab Sunni saja, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Di luar itu terlarang dan dilarang, sebagaimana pernyataan Ibnu Shalah dalam Syarh Al-Minhaj bahwa muqallid hanya wajib taklid kepada 4 mazhab Sunni saja, sebab mazhab ini sudah tersebar luas, segala masalahnya sudah terang dan berkepastian. Pendapat ini dibantah Ibnu Qayyim mengikut dari mazhab Hanafi bahwa tidak ada keharusan untuk mengikuti diri pada imam mujtahid tertentu dalam segala aspek. Ia dapat bertanya dengan pendapat yang ia senangi. Bila dalam suatu masalah ia mengikuti imam yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu. Untuk itu, cara beragama yang terbaik adalah dengan menjadi muqallid yang terus-menerus senantiasa belajar meningkatkan pola keberagaman umat, atau meminjam bahasa Abdurrahman Mas'ud, yaitu menjadi muqallid kritis, sebagaimana dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Taklid menjadi salah satu fenomena dalam dunia Islam sejak permulaan abad ke-4 Hijriyah. Walau demikian, tetap ada di kalangan ulama pada masa tersebut yang memiliki jasa besar melakukan pengembangan ilmu fikih, baik dengan melakukan tahrij, tarjih, maupun ijtihad dalam satu madhab. Sedangkan pada talfik, mayoritas ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfik intikol madhab atau pindah madhab lebih dari satu qadliyah. Seperti dalam contoh muamalah ikut pada Hanafiyah, dalam ibadah mengikuti Syafi'iyah. Justru praktek yang dilakukan kebanyakan umat Islam terformat dalam jenis pindah madhab ini. Alasan paling sederhana yang dijumpai untuk melarang talfik sejenis ini karena tidak ada penjelasan sharih terkait pelarangan ini. Terlebih lagi jika dipahami bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan ulama menjadi berkah tersendiri di kalangan umat, agar kaum muqallid bisa memilih kemungkinan pendapat yang lebih mudah. Keinginan para imam madhab pun menyeru kebolehan intikol madhab ini. Perkataan Imam Malik yang terkenal, "Pendapatku benar, tapi mempunyai kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mempunyai kemungkinan benar. Tapi menurutku, pendapatkulah yang lebih dekat pada kebenaran." Di sisi lain, ada banyak yang menganggap bahwa taklid dan taklid merupakan salah satu biang kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang karena menutup pintu ijtihad. Untuk itu, semangat terbukanya pintu ijtihad menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar, karena persoalan-persoalan seputar ibadah seperti sholat, wudhu, tayamum, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, plus pendapat-pendapat yang berbeda sudah terlalu banyak dan cukup, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan hukumnya boleh, makruh, wajib, haram, atau sunnah. Persoalan mendesak adalah bidang muamalah. Dalam bidang ini, umat Islam banyak tertinggal, sehingga kadangkala tidak bisa ikut dalam perputaran ekonomi global. Untuk itulah Jalaluddin Al-Suyuti termasuk salah satu ulama yang memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mempertahankan dan mengabadikan taklid. Menurutnya, taklid
Menurutnya, Nas atau Al-Quran dan Sunnah itu telah berakhir dan persoalan-persoalan baru senantiasa muncul berkesinambungan. Maka untuk memecahkannya wajib dilakukan ijtihad, bukan taklid maupun talfik. Taklid adalah sifat yang hanya mengakor, yang membuat umat Islam mundur, jamud, dan membuat otak menjadi beku. Orang yang taklid tidak dibenarkan oleh umat Islam, bahkan tercela. Timbulnya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berpikir, menimbulkan pula konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan tersebut, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan iptek tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan secara konfrontatif, tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi, bukan taklid maupun talfik dalam madzhab-madzhab yang ada. Pada sisi lain, harus diakui bahwa Islam datang dengan membawa syariat mudah, dan sebagai konsekuensinya umat boleh melakukan perbuatan yang mudah. Namun demikian bukan berarti bahwa umat boleh melakukan perbuatan yang mudah-mudah saja. Prinsip kemudahan ini dalam tataran aplikasinya harus berpangkal pada keberadaan dalil yang memudahkan. Ijtihad dan taklid sebagai pilihan bagi umat untuk mengamalkan ajaran syariat agamanya. Setiap umat diwajibkan untuk selalu mencari dalil atas semua perbuatan yang dilakukannya. Namun jika tidak mampu melakukan ijtihad, umat boleh melakukan taklid yang tidak membabi buta. Talfik sebagai sarana umat melakukan syariat yang mudah pada dasarnya diperbolehkan. Namun kebolehan ini hanya terjadi dalam talfik lebih dari satu qatliyah, atau yang lebih dikenal dengan intiqalul madhab. Sementara talfik dalam satu qatliyah tidak diperbolehkan. Kemudian kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa taklid dan talfik sebagai salah satu ajaran dalam Islam muncul setelah berakhirnya masa imam madhab. Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madhab sebelumnya. Konsekuensinya taklid menjadi pilihan ideal, sedangkan talfik muncul karena taklid, di mana ada keharusan untuk mengikuti madhab tertentu di satu sisi. Sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu madhab. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfik, intikal madhab, atau pindah madhab lebih dari satu qatliyah. Sepanjang sejarah, taklid dan talfik menjadi problem dalam perkembangan hukum Islam. Keberadaan keduanya menghambat ijtihad yang notabene ruh dari kemajuan Islam. Akan tetapi bagi masyarakat awam, taklid dan talfik menjadi pilihan di tengah keterbatasan untuk memahami dalil-dalil syariat Islam dan keharusan untuk menjalankannya dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.